yang intinya instruksi dari Sekda DKI Jakarta kepada wali kota, kemudian turun ke camat, lurah, dan terakhir ke RW RT. Yang pada intinya instruksi dari wali kota pertama, Jakarta sedang tidak aman. Pertama. Yang kedua, Jakarta sedang berduka. Dan yang ketiga adalah Jakarta sedang menangis. Yang ketiga, tidak aman. Ya, kita sudah tahu juga ya. Sejak tanggal kemarin itu hari Jumat tanggal 29 jadi pecah demo besar-besaran yang mana dimotori oleh ormas-ormas ataupun dari mahasiswa ataupun yang lainnya, yang mana mengakibatkan banyaknya fasilitas umum yang terbakar, kemudian juga mungkin pos-pos polisi, polsek dan polres yang sudah kita lihat di mana-mana sudah terbakar. Bahkan demo ini sudah menjamur sampai ke provinsi Indonesia. Tadi dikatakan bahwanya akibat terhadap demo itu mengakibatkan bahwa rusaknya fasilitas umum, diantaranya adalah halte, kemudian penerangan lampu, pusat perbelanjaan dan sebagainya. Dan juga kalau kita lihat di HP itu adalah sejak sekarang ini rumah-rumah anggota DPR sedang dicari, di mana yang sudah terjadi yaitu di rumahnya Dewan yaitu Sahrawi ya. Bapak ini ya. Itu rumah bapak ini. Dan mungkin yang terakhir yang Buya. Sri Mulyani itu. Sri Mulyani juga ya. Nah, yaitu mungkin. Pada malam hari ini sengaja Bu Lurah menginstruksikan kepada Pak RW untuk mengumpulkan RT pada malam hari ini yang sifatnya itu dadakan, jadi bukan teman saya, memang tadi ada WA semuanya yang tahu, agar hari ini diketahui oleh kita. Karena kalau kita lihat di sini memang di depan kita ini ada pos, ya, ada pos polisi, boleh tembuk, ya, jadi ngeri juga itu. Jangan-jangan nanti kalau jadi kena pos RW yang kena nanti. Nah, itu yang kita cekkan. Kemudian himbauan agar warga tidak terprovokasi. Pertama. Yang kedua, tidak terpancing untuk ikut demo. Yang ketiga, jangan terpengaruh oleh ajakan-ajakan. Yang keempat, mengaktifkan posko-posko jaga Jakarta. Dan agar membiarkan piket di wilayah masing-masing. Ya, mungkin nanti beberapa hari saja lah ya. Kalau kita lihat, sudah banyak pengumuman. Besok hari Senin, HNI Unindra itu akan bergerak demo, sudah membuat ajakan, ada selebarannya itu, bahkan katanya mau menghukum Antam ini akan air tambang. Itu sudah ada instruksinya. Dan juga Depok tanggal 3 September itu rencananya. Tapi alhamdulillah berkat kesigapan Pak Wali Kota Depok, sebelum terjadi beliau Pak Wali Kota Depok itu mengundang para ormas, ulama, para kiai untuk meredam agar warga Depok tidak ikut-ikutan demo. Ya. Saya itu sudah ada spanduk itu dan sebagainya. Insya Allah sih kata wali kota dijamin bahwa di wali kota tidak akan terjadi demo, tapi itu nggak tahu juga. Nah, untuk itu
Lurah diinstruksikan untuk mengumpulkan para RW. Harusnya malam ini ya, malam ini dikumpulkan karena mungkin sifatnya dadakan dan juga sangat mendesak, sehingga besok pagi para RW dan perwakilan RT 2 orang itu diundang untuk menghadiri pertemuan dengan Babinsa, Kantor dan sebagainya untuk membicarakan masalah keamanan lingkungan yang orang katanya itu semakin berkembang. Ya, itu yang itu dari Bu Lurah. Jadi besok pagi kira-kira siapa nih Pak RT yang bisa hadir 2 orang selain saya? Kalau saya mesti hadir. Kalau Pak RT terserah, kira-kira siapa yang nggak ada kesibukan besok boleh hadir jam 8 pagi. Insya Allah undangan nanti akan di-share ya. Itu. Kemudian juga kalau kita dengar di televisi ya, itu instruksi Kapolri dan Pangap melalui perintah instruksi Presiden, tangkap pendemo yang anarkis. Karena kalau kita lihat ini sudah di luar batas kebatasannya ya. Kalau demonya sopan santun mungkin tidak seperti itu ya, karena mungkin demonya sudah melewat batas, sudah apa namanya, sudah ya terkontor dari jalur-jalur demonya, itulah seperti itu. Himbauan berikutnya, mari kita himbau anak-anak kita untuk tidak terpengaruh, tidak terprovokasi untuk ikut demo. Karena apa? Sekarang ajakan bukan saya ikut saya, tidak. Dengan HP itu anak-anak kita sudah diajak, ya, diajak demo. Oleh karena itu mohon nanti barangkali Pak RT ada anaknya yang masuk sekolah, kuliah, tolong dihimbau agar tidak ikut terpengaruh oleh ajakan teman-teman yang menjurus ke arah anarkis. Ya, kita harus jaga diri kita sendiri sebelum kita keluar. Nah, oleh karena itu himbauan dari Bu Lurah dan juga Pak Camat Rebo, jadi tolong anak-anaknya ataupun cucu-cucunya yang barangkali sudah menjadi dewasa jangan terpengaruh dengan adanya ajakan demonstrasi yang memang sudah menjurus ke arah anarkis. Nah, itu untuk masalah ditumpuannya Bapak pada malam hari ini, karena memang situasinya sudah semakin memanas dan sudah hampir melebar ke penjuru tanah air. Kalau kita lihat berita-berita lainnya di Makassar, kemana-mana sudah habis terbakar pos-pos polisi. Jangan di Jakarta Timurnya Polres sudah hancur, kemudian Ciracas, kemudian Kiwi, terakhir tadi saya dapat info dari teman saya, Jakarta sudah terbakar katanya ya. Mungkin nanti akan merambat ke wilayah kita. Mudah-mudahan kita berharap semoga di selanjutnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun kita berharap walaupun itu kita harus tetap waspada Pak. Ya, tetap waspada dan juga setiap RW itu dari RW 1 sampai 12 diinstruksikan untuk mengadakan piket. Nah itu piketnya nggak terlalu malam ya, dari jam sekian sampai pinggiran sampai nanti suasananya itu regah dan tidak ada lagi hal-hal yang artinya membahayakan bagi warga kita. Itu himbauan. Nah, untuk kira-kira besok pagi siapa yang bisa ikut Pak? Yang nggak ada giat besok? Saya lagi pagi. Ente? Enggak, saya masih pagi. Hah? Pagi saya ikut. Nggak bisa ikut. Ya. Nggak bisa ikut. Nggak bisa Saya ikut. lagi Ada masuk pagi. Ya masuk pagi. Yang kedua? Iya ada giat Pak. Ada. Yang keempat? Ya. Terima. Lancar. Kalau bisa barangkali pakai. Kalau terima. Bisa.
6. Halo. 9. 7. Kerja Pak. Saya kerja Pak, nggak Iya. pagi. Wakilnya? Hah? Wakilnya? Wakilnya nanti saya infoin deh Pak, bisa panggilannya Pak. Jangan sampai nanti air masuk nggak ada. Jangan sendiri diri. RW-nya doang. Ya. RT 8, Kerja pagi Pak. staffnya Stafnya ada kali. Stafnya satu Gojek. Satu kali tahu yang lagi kerja apa enggak nih? Si Arif Bendara. tahu Sekretaris. ada nggak? 9 ada 9. Nggak bisa Pak, bisa. Nggak bisa? Bisa. Bisa. 10 bisa Pak. Ada Alhamdulillah. satu orang Amin. dari RT 10. 10 tuh. Nanti kalau ditanya mana dari RT 1 RT-nya nggak ada lagi, waduh nggak enak. Ya, yang jelas Pak Wahyu harus hadir. MKDM wajib. Wajib. Jadi saya hadir. Kasusnya yang punya wajib. Dia wajib. Oh, sama. Beda doang sama W. Sama W kita. Untuk kedepannya nih gimana Pak? Kita atur pembagian tugasnya Pak RT ke bagaimana? Ya nggak seperti kita di TPK yang biasa lah, karena paling biasa sampai jam berapa kita kembali nggak pas aman. Yang Iya. penting pos jangan sampai kosong. Apalagi ini kita ini ada Pos pos depan. ada umpan. Polisi. Nggak ada pengudinya. Gitu. Nggak ada pengudinya. Walaupun besi bata, Orang kopi. nggak ada. Jadi orang kopi. Ya bawain. Warkop tulisin aja ya. Sasaran lah. Saya jualan. Warkop. Baru mau saya jualan. Ada spanduknya Mas. Kita artinya setiap Pasang- payung pasangnya. dulu sebelum hujan. Jadi kita persiapkan dulu walaupun ya kita apa namanya siskamling walaupun sebentar mungkin kalau ada orang kan itu juga yang paling yang sudah berjalan mungkin KDM ya tiket mungkin dari Bu Yani bisa memberikan masukan mengenai piket kelurahan itu bagaimana, karena MKDM itu lebih tahu belum-belumnya dan juga Pak LK juga mungkin lebih tahu. Nah oleh karena itu saya beri kesempatan kepada Ibu Yani dulu lah untuk menyampaikan perihal apa namanya kejadian demo yang sudah berlangsung sejak hari Jumat. Apakah nanti akan berlanjutan atau bagaimana? Namun sedikit biasanya dari Pak Tamim itu sudah ada info, oh ada demo tanggal sekian dari kampus ini dari kampus ini. Nah oleh karena itu mohon kepada Bu Yani selaku MKDM yang apa namanya tugasnya sebagai forum komunikasi dini masyarakat, kepada Bu Yani kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak RW. Ya, yang saya hormati Bapak-bapak RT dari 1 sampai 10 yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Staf RW dan Pak Jaya, Pak Yanto, ya tetangga saya yang tidak saya paling saya hormati deh, karena depan rumah dia tahu tiap saya jalan. Iya. Kasih makanan ya? Selanjutnya kami hanya menginfokan aja ya Pak RW untuk Kelurahan Gedong, kita memang dari kemarin sudah ada piket antisipasi kemarin ini. Jadi kita kemarin dari Sabtu Minggu staf kelurahan dan FKDM juga PPSU dan Satpol PP dilibatkan semua untuk hadir di situ, tapi waktunya kita bergantian dari pagi sampai nanti jam 20. Bergantian kemarin tuh 2 hari kan, waktu Jumat. Kalau Jumat kemarin kita standby
sampai sore juga, akhirnya malamnya ada kejadian itu ya gitu. Tapi kita cuma standby, kan kita juga tidak tahu prediksinya, karena kan kalau dilihat buruh aman, mahasiswa aman, ternyata kan malamnya yang tidak baik-baik saja. Untuk kegiatan piket kayaknya dari siang Pak, dari pagi minimal 1-2 orang lah di sini kayaknya, karena kita juga walaupun sampai malam itu kita dibagi. Kayak tadi saya datang jam 11 sampai jam 2 gitu. Jadi dibagi-bagi waktunya. Kalau kelurahan kan kagak boleh kosong. Kalau kita mainnya fleksibel aja Pak RW dan kesepakatan Pak RT bersama. Terus saya juga berharap pada Pak RT, Pak LMK, semua Pak RW, saya mohon untuk meredam warganya, apalagi kan kalau kita lihat di medsos banyaknya anak-anak muda. Itu kalau kita lihat dari jam jamnya dia pada masuk ke dinas ke tempat-tempat orang yang tadi udah disebutkan Pak RW ya, itu jamnya tuh di atas jam 23. Itu jamnya kalau kita pelajari jamnya tawuran, seperti kejadian-kejadian tawuran kayak gitu. Jadi ya kita menghimbau kepada anak-anak kita, kan di sini namanya ABG banyak ya, terus warga. Jadi memang harus kitanya sendiri yang care ke warga kita, kayak gitu aja. Dan kita juga memang harus antisipasi banget. Satu, ada pos di sini, walaupun itu posnya ini ya, tapi kan namanya ada keterkaitannya. Satu, dan kita harus peduli juga karena tetangga kita depan RT 10 itu rumah Polri, asrama Polantas. Itu kita harus jaga juga dah, kasihan jangan sampai terjadi penjarahan. Tolong dah yang deket Pak Wahyu ya, Pak RT 10, mohon banget infonya, seringlah memantau di situ selama, karena kan kalau kita lihat, kita pelajari dari gubernur juga, dia mengimbau kepada masyarakat, dia menggratiskan busway 1-7. Jadi kita mengikuti itu aja, alur kayak gitulah, bukannya kita ada oh gini-gini, tapi kan namanya antisipasi kan kayak gitu, bukannya nakut-nakutin juga. Kita ya sampai tanggal 7 Pak, kalau bisa memang edaran kayak di tadi kita dapat ya, itu Sabtu sampai tanggal 5 mereka pada mau beraksi. Kayak gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu selaku FHDM yang memang beliau adalah orang yang selalu memonitor setiap kejadian wilayah Gedong maupun di luar wilayah Gedong. Pak, satu lagi Pak. Buat Pak RT 2. Kan depannya tuh anak kecilnya, walaupun jam 2, 1, 2, 3, kemarinnya saya sampai panik banget Pak. Dia jadi cucunya Pak siapa ya? Pak depan rumah saya, Dina Muhayyar. Nah, Muhayyar. Nah itu jam 1, 2, jam 3 masih kelayapan. Udah gitu pas saya mendusin, itu lagi teriak-teriak, gimana kita nggak panik ya? Malamnya kan kita habis nonton begitu gitu loh. Sampai saya kaget banget, astagfirullahaladzim, ada apaan ini ya, deket rumah, depan banget. Honda supaya diingatkan gitu, anak kecil, supaya lebih diperhatikan lagi, karena itu jamnya tidur. Memang sih kita nggak terganggu ya, tapi kalau yang namanya hal gitu kan kita harus antisipasi juga, karena ini sekarang lagi rawan-rawannya gitu, takutnya banyak salah kaprah gitu aja Pak. Makasih ya. Yaudah Pak RW, makasih. Terima kasih kepada BND, Kusin, ya. Dan doanya beliau mengucapkan bahasanya jangan sampai terprovokasi ataupun menginginkan
konon katanya kita dari Jawa juga akan terjun akan datang Ke Jakarta. infonya mereka budaya dan itu bisa terjadi ya. Jadi kalau udah itu berita memang seperti itu. Tapi yang jelas kita harus mawas diri lah. Kenapa? Pertama juga bersurahan dengan RT 10 itu tetangga kita setuju. Itu kan pos polisi itu ya Pak Adit, ya kita siap-siap aja ya, walaupun itu asrama polisi ya namanya demo ya istilahnya kadang dulu Nggak mikir. nggak mikir siapa apa, yang penting kalau udah polisi ya udah itu. Memang kalau kita lihat kejadiannya kemarin tuh waduh, sampai ojol itu ditabrak harus sampai begitu, ngeri banget ya. Dia pengen orangnya apa mayatnya nggak tahu ya, kita doakan aja lah. Kita harap sebagai di wilayah kita walaupun dilalui oleh lalu lalang dari mana-mana dan jangan sampai nanti masuk ke daerah sini. Mungkin ada tambahan dari Pak LMK untuk dilaksanakan ini perihal apa namanya undangan dari lurah yang dadakan ini untuk membahas masalah giat di wilayah masing-masing untuk mengantisipasi giat demo yang nantinya akan berkepanjangan. Itu menurut kita kepada Pak LMK dimohon barangkali ada sedikit masukan dan sebagainya. Silakan. Terima kasih Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat. Yang pertama saya hormati Ketua RW dan beserta stafnya, Ketua RT 1 sampai dengan RT 10 dan yang lainnya tanpa bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Baik, ini juga kebetulan juga sudah mendapat info kalau sekarang udah sampai di flyover Tanjung Barat, polisinya sudah kebakar. Memang lagi itu pernah saya share di polsek sana tuh yang Ciracas. Kebetulan memang saya lagi malam di sini dapat info, makanya saya cek kabur sana, emang ternyata lagi ada pembakaran di situ. Ibaratnya sekarang bukan pendemo, bukan ya, lebih ke apa ya, Pengrusakan. gangster. Iya, mereka gangster. Bukan dendam, gangster. Jadi kalau ibaratnya gangster ini balas dendam di saat ada kekacauan gini, mereka masuk. Makanya mereka ngincer di setiap polsek. Sampai pos Pol Gedong aja kebetulan malam itu juga saya cek juga benar, jebol juga. Dihancurin kaca-kacanya. Dihancurin. Dia juga emang lebih banyak ke menjaraknya. Ya dari AC itu dicopotin, dijarah sama dia. Jadi banyak sekarang dengan kekacauan ini banyak yang masuk Pak, antara gangster, para oknum-oknum yang lain. Nah mungkin selain itu kita di sini kita nggak perlu mencegah, karena apa? Khawatirnya mungkin kita merangkul saja yang di lingkungan kita biar tidak terjadi, karena ditakutkan jika kita mencegah kan beda kan. Mencegah jangan-jangan takutnya terjadi apa-apa gitu kan. Namanya banyak massa, banyak anak-anak, maksudnya ya gangster itu kita nggak bisa menghalau dia. Mungkin yang kita perbuat hanya apa? Menginformasikan saja Pak. Jadi jangan ada apa-apa yang dihalau sendiri gitu. Kita diem aja, kita tontonin, Bapak videoin aja. Mantau berarti kita. Iya kita mantau aja Pak. Jangan cegah. Kalau mencegah itu Hancur. Sudah beda. ya kita resikonya beda. Kita masih punya keluarga Pak. Iya. Di saat saya nih selama yang di pos jaga itu tiap malam minggu tawuran, Babinsa seperti ngomong seperti itu. Kita nggak bisa mencegah, gitu kan. Kita hanya bisa mengurangi saja gitu kan, mantau gitu kan. Takutnya apa? Kita malah keserang sendiri. Itu kecuali di sini banyak aparat-aparat gitu ngumpul, barulah kita bisa. Tapi kalau hanya sekedar di RW saja, kita mantau aja kondisinya. Infokan, oh Pak ini gini-gini, kita punya nomor Babinsa, silakan hubungin. Gini, jangan kita sampai menghalau sendiri Pak.
kita ingetin lagi jangan sampai menghalau sendiri, gitu ya. Jadi infokan saja, kita pantau pergerakan mereka, Pak udah sampai sini, gitu kan. Karena di sini walaupun kita banyak, mereka lebih banyak pasti beranian dia. Lain yang kayak tawuran. Udah siap ya? Iya udah siap. Kalau tawuran ibaratnya bocahnya kan ibaratnya ya bangsa 20, 30, 50 lah. Nah ini udah ratusan, 150 gitu kan. Nah kita nggak bisa. Jadi kita ikut mantau aja pergerakan mereka sampai mana kita infokan. Kita yang punya Babinsa, punya Babin Kamtipmas silakan. Gitu aja sih imbauan saya agar berhati-hati. Nah di dalam sini mudah-mudahan sih alhamdulillah yang menurut pantauan saya gitu selama malam gitu kan, alhamdulillah anak-anak kita tuh nggak ada yang terikut dari gangster ini, sudah terpantau, maksudnya sudah saya lihat pergerakannya. Ya, emang ini kebanyakan rata-rata ya dari Depok, dari gabungan semuanya. Tapi saya lihat setelah pembubaran gitu nggak ada anak-anak remaja itu yang masuk ke sini atau lewat sana atau lewat mana yang berkumpul itu nggak ada. Jadi ya alhamdulillah sih di RW kita bisa dikatakan ya aman lah. Hanya itu saja mungkin kita perlu memantau pergerakannya aja, meningkatkan kembali karena kita masih punya keluarga di belakang kita. Ya mungkin itu saja Pak RW. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Wahyu selaku yang ambil adalah mitra lurah yang pastinya tahu persis masalah kegiatan-kegiatan yang ada di Lurah Gedong. Untuk mengantisipasi ini, beliau mengatakan bahwasanya kita jangan coba-coba mencegah, ya, jangan mencegah lah, biarkan aja. Kalau perlu kita rangkul, kita himbau, dan kita cukup memantau dari kejauhan saja. Betul Pak. Kalau perlu kita, oh jangan begini. Nah, itu, jadi jangan. sasaran. Ya, jadi kita jangan menjadi pahlawan kesiangan. Iya. Artinya konyol itu sendiri. Supaya kita jaga diri kita masing-masing yang penting. Kita bisa melihat agar jangan sampai ada warga kita itu yang mengikuti kita. Kalau bisa himbau. Kalau ada pun yang ikut ya orang tuanya kita nasihati, kita tahu. Karena apa? Kejadian yang pernah kita alami di RW1 ini musibah yang memang cukup menyedihkan. Ya, korban tawuran, ada warga kita yang terkena musibah yang menyebabkan meninggal dunia. Itu tawuran ya. Tapi kalau ini mungkin kita bukan antar kita, mungkin dengan aparat kita berarti ya. Polisi, PP, itu yang jadi kalau ada seperti itu ya cukuplah melihat dari kejauhan saja. Kita pantau, kita ambil video, kita apakan untuk kita ini wilayah satu namanya ada terjadi. Kita jangan coba-coba untuk melerai ataupun tadi mencegah. Baik, saya kira untuk pertemuan kita pada malam hari ini ada kasih masukan dari bagian dari PRTPS yang lain dari 1 sampai 10 perihal giat nanti kita untuk mengadakan acara. Kalau kemarin kan kumpul bareng malam minggu, mungkin dimulai hari besok malam sampai ya udah tinggal lama ya, jangan sampai berkepanjangan lah. Dan terpenting pos kita ini jangan sampai kosong ya. Tadi saya katakan karena pas di Berdila itu ya ada pos polisi. Jadi jangan sampai nanti kita tuh jadi sasaran empuk ya. Padahal kita nggak punya apa-apa, nggak punya masalah. Mungkin dari Pak RT 1 ada masukan? 2, 3, ada 4, 5, Anwar, 6, Amin, Bakir, ada 7, jadi Aman. Hah? Berapa? Ada 8, Aman Pak. ya 9, ada ya?
intinya jangan pakai atribut polisi atau tentara ya. Iya. Baju seragam kayak apa gitu ya. PP aja enggak. Jangan soal kita pakai seragam. Malah ntar kita yang digebukin. Gitu aja sih Pak RW. Terima kasih aja. Ya, bagus sekali saran Pak Jaya. Jangan coba-coba kita memakai atribut yang artinya mirip dengan polisi. Jangan sampai nanti kita salah sasaran. Kita aman-aman aja lah ya. Yang penting kita itu boleh memantau aja. Tinggalkan pakaian yang sifatnya itu ada pakaian polisi dan sebagainya. Nah itu dari Pak Jaya juga waktu sudah menentukannya. Mungkin dari yang lainnya. Oh iya Pak, untuk di Antam tanggal berapa Pak ada demo? Di Antam? Besok. Jam 1 dari Unindra. Ya. Unindra situ atau sini dia suka gabung. Maksud saya gini Pak, kalau memang ada itu berbenturan dengan kita ada pos depan. Jadi minimal siang kita ada yang piket lah, salah 1-2 orang. Ya misalnya kayak Pak RT kan bekerja, yang lainnya nggak apa-apa. Ya jadi apa namanya awal aja lah pasal lah. Iya, Saya iya. mau ini jangan kalau bisa mah. Iya, bukan maksud saya gini. Kan mengantisipasi, kita mengantisipasi aja. Jadi bukan berarti ini pintu kita buka, ini juga kita nggak buka. Cuma minimal kita ada monitoring wilayah kita ada. Misalnya ada pergerakan dari Unindra, kita pun bisa saling calling atau di RW, oh ada pergerakan gitu. Kayak gitu. Bisa di grup. Jadi bukannya berarti kita stay di sini, bukan. Misalnya pas kebetulan Pak Hamid duduk di sini depan nih, atau Pak Keamanan, jadi kita bisa ini aja saling koordinasi kayak gitu. Ya jangan salah ya. Anak-anak kampus baik-baik. Memakai seragam misalnya ada yang pakai ojol, ada yang Jangan begitu. kita nggak masuk. Ya Kalau dari itu ya juga. dia cuma mantau doang. Ya dia mantau Jadi, memakai seragam itu baik. Iya. Mungkin dia sama dengan Gojek Iya. ataupun Maxim, melakukan Maxim ya supaya aman lah ya. Ada lagi Pak? Pak Rusmanto. Ya ini Pak apa namanya dari person kita kan sedikit. Bagaimana kita kalau menghadapi menghalau masa yang cukup banyak? Juin aja Pak. Oh kita apa ya? Nggak usah dihalau, Artinya Pak. nggak menghalau, artinya udah menghadapi masa yang banyak. Nah, Bapak minggir aja. Nonton aja kita. Minggir aja Pak, minggir. Malah kita jangan maju ke depan, kita minggir. Minggir aja. Nah, kita minggir aja Pak. Nonton aja kita. Karena kita masih punya keluarga yang sayang kita. Iya kami Pak Rusmanto kali punya ilmu kali. Mau jadi Pak. Nah, masalahnya kalau Iya. bercorak banyak, padahal kita kan hanya mau menjaga gitu, Iya. hanya 2 orang, 3 person gitu. Tapi kita kan gimana ini kalau ketemu masa-masa yang banyak sekali seperti dulu waktu tahun 1998 itu pabrik susu masuk ke bendera, saya menghalau, ayo padahal mau dibakar itu. Mau dibakar, mau di ini, jadi nggak jadi. Ya kalau Terus intinya dimatiin Pak, lampu-lampunya ini. Iya. Kalau Pengalaman. jangan dihalau Pak. Minggir aja. Tapi yang menghalau itu ada, ini kan suatu masyarakat kan banyak kita gimana caranya untuk menghindari itu kan. Kalau demo di jalanan silakan aja, jangan sampai masuk ke wilayah kita gitu aja. Misalkan Nah kalau dia melihat lah ini ada pos, wah ada ya, pos sih. silakan aja kalau modern aja itu, tapi jangan sampai modern kita Iya, gitu bilang aja. kalau udah sampai depan, misalnya itu, wah bang jangan ini bukan pos RW gitu, nah nggak apa-apa. Iya. Kalau kita ngalangin pos polisi, jangan itu. Ya malah kita Jangan Iya. ribut, jangan gitu. Malah kita damaiin. Makanya itu maksud saya, itulah gunanya. Iya, ada yang Kita ada yang monitoring, bukan
berarti kita kumpul di sini sekarang seperti ini, di situ stay doang. Misalnya selewatan kan itu dia jam 1-an kan beraksinya, ya minimal kita jam 12 jam 1 standby. Kalau memang aman ya insya Allah aman, karena ya yang tadi saya bilang keterkaitannya sama itu Polantas. Bukan cuma ini yang kosong, Polantas banyak anak kecil, lansia, itu kan tetangga kita. Kayak gitu maksud saya. Dan kita pun bukan menghalau dia. Enggak, kita yang penting kita tahu pergerakan. Masa air bah kita. Kalau menurut ini ya pandangan itu, kalau untuk mahasiswa itu sebenarnya aman sih. Ya, ini yang termasuk yang beraksinya malam ini udah masuk gangster tadi. Itu yang bikin brutal tuh sebenarnya itu. Iya. Kalau yang siang itu benar-benar dari komunitas mahasiswa itu sebenarnya mereka juga paham. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Wih, nih kebetulan dia udah sambutan lah. Sambutan, silakan. Ayo, Sama ketua Popda. Tinggal nunggu dia. Oh iya, tinggal nungguin ente nih. Besok. Ini nggak memakan baju ini cuci. Saya lagi di rumah di telepon ini. Tadi ngapori, ngapori itu kan. Tancap. Masuk kelar ya. Masuk kelar. Ini tuh ini. Ada buat besok. Enggak, tenang aja nih. Bilangnya kita makan 2 kali. Pak, kalau udah gerak ke Antap paling enggak jalan pagi, lagi mati. Iya. Jalan Yang naik motor biasanya depan rumah Pak RT 2 lewatnya, masuk dalam rumahnya Pak Yanto tuh. Depan rumah saya dong. Enggak, kita itu aja Pak, untuk mengantisipasi hal-hal kayak gitu kita cuma monitor aja. Kita kalau kita nggak nyolek juga dia nggak ini. Pos polisi nggak? Enggak Pos polisi ya? Ada lah, ada gini tuh. Ada tulisan pos polisi ya? Yang di itu ada itu nih, di sini aja. ada hotline-nya lagi, ada nomornya. Ntar itu aja tuh pos yang di pos RW kan selamat datang di pos RW 1 pindah aja ke depan. Dipindahin ya. Jadi enggak ada orang. Iya benar-benar. Ya udah abis ini kita bergerak dah. Riskan banget soalnya sini. Bergerak lah kita. Maksudnya ada tulisannya. Iya, tulisannya riskan banget. Kalau itu belakar tuh ke sini Makanya ngerinya jadi satuan sama ini. Iya, kalau pikir mereka, oh ini pos polisi banyak nih, ngomong mana ya? Tapi kalau kita warganya bersatu dia takut. Enggak Bu, tadi kan dari Pak Wahyu kan udah pergerakan udah sampai jembatan Tanjung Barat kan Bu. Pergerakan sampai situ kan Bu. Ya sekarang tinggal mintain selamat datang aja. Dornya apa? 7 tuh. Pak Wakilin. Aplek. Itu Andi kali Pak. Kalau mau Iya, satu lagi siapa? Siapa? Kalau bukan Andi. Yang samping rumah Bang Anda, yang tukang jamu. Wahyu. Wahyu. Masukan buat kita Iya, semua, Wahyu. karena beliau orang lapangan, yang tahu belum mengenal keamanan di wilayah Sudok. Oleh Pak Dodi, sedikit masukannya perihal pertemuan saya pada malam hari ini ketemu RT menghadapi yang konon demo itu semakin luas. Mungkin apakah ada perkembangan makin bertambah, negara kota ini tahu menjadi atau ya kita berharap nggak lama lah demo itu mungkin beberapa hari saja. Ya, silakan Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bapak ibu RT 1 sampai 10 ya. Ya betul. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di sini karena dari informasi dari wali kota, yaitu untuk jaga Jakarta. Informasi yang saya terima saat ini di wilayah Gedong ini semuanya aman ya, jadi nggak ada yang tertangkap di wilayah-wilayah lain, penjara semua kita nggak ada. Di wilayah Gedong ini alhamdulillah nggak ada. Terus antisipasi aja, jangan nge-share foto-foto yang
kayak sekarang beredar nih, foto beredar misalkan foto yang kemarin di share lagi, itu di keep aja untuk yang itu. Untuk masalah demo ini kita isunya sampai tanggal 5. Tanggal 5 nih isu demo sampai tanggal 5. Nanti kita nggak tahu, nanti berlanjut lagi nanti informasi dari wali kota aja. Yang penting jangan ada kita terprovokasi aja. Rata-rata kan terprovokasi gampang masalahnya. Kita bilang kita jarak sono, apa yang ikut aja ya kan. Itu makanya itu aja yang penting jaga untuk warga-warganya biar nggak pada ikut terprovokasi. Untuk keamanan di wilayah gedung alhamdulillah sampai saat ini masih kondusif, kecuali pospol gedung aja kemarin kebobolan 1. Pospolnya aja itu pospol habis, sudah bandanya nggak ada, tinggal sisa meja doang 1. Semuanya habis dalamannya, sama mobil polisi yang depan tuh katanya digancur. Itu aja kita yang kena dampaknya itu aja, selebihnya nggak ada. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Bila kita berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya gedung aman. Kita tetap antisipasi, jangan share foto-foto yang udah di-share. Dari foto di-share, jalan jadi bikin panas. Ya mudah-mudahan tanggal 5 September demo selesai. Amin. Nah, Informasi kan share itu kan gitu ya, nggak tahu lagi belum selesai. mudah-mudahan nggak ada perpanjangan lah, jangan susah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk rapat besok yang hadir saya sendiri, kemudian Pak RT 10 dan RT 7 perwakilan. Ini saya usahakan Pak ya, ini saya nggak janji juga nih. Ya, Nah, kalau bisa nanti ya syukur, kalau nggak bisa ya nanti ya mohon maaf juga. ya. Nah, Udah, yang penting amanah sudah disampaikan. Ya. coba tuh. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ada yang perlu dibahas masalah ini karena sudah dilakukan rapat. Langsung gerak ya Pak. Langsung gelas. Itu pernah ini tuh. Yang selamat datang. Iya, selamat itu kan datang. ada tulisan di pospol polisinya. Kita mau pakai tutup dulu Pak, pakai yang di spanduk selamat datang RW 1. Tutup aja. Ya, kita tutupin aja. Kalau ada terpal, tutup terpal aja sekalian semua. Kalian lewat gua. Kalau dari Tanjung Barat. Saya udah di Tanjung Soalnya Barat dari Pak. Tanjung Barat ini Terpal di udah langsung di blok. Iya. depan Antam udah dituin. Ya tadi sore itu. Sekarang Bang, naik lantai. Malam ini. Iya tadi barusan. Ini labnya masih di sana Pak. Iya. Tanjung Barat lab lagi masih di Iya, pos sekarang. tolong kalau Iya. Antam ini Makanya, lagi lab. Lagi chaos sekarang Pak. Larinya ke sini. Takutnya lari Yuk kita tutup yuk Bang. Dia tuh kalau bisa tutup terpal Mana? full, tutup terpal full aja. Ayo sekarang Kamu yuk. warna biru juga ya, Iya. idiotik banget ya. Tutup terpal full aja malah terpal full. ini. Tapi masih